Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad lihya wa i'ladi dinil Islam wa tuhammisu biha jihad wa i'ladi dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad lihya wa i'ladi dinil Islam wa tuhammisu biha jihad lihya wa i'ladi dinil Islam wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyya nahdatil ulama wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyya nahdatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi 0441 garis miring PW strip 12 Romawi garis miring. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 November tahun 2022 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pengesahan susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tiris, wilayah Tiris Barat, Kota Keaksaan. Pengurus harian: Ketua Sunarwi, Wakil Ketua 1 Muhammad Hasim, Wakil Sekretaris 1 Div Al-Mauni, Wakil Sekretaris 2 Muhammad Hafid SPDI, Wakil Sekretaris 3 Muhammad Harisun SPDI, Wakil Sekretaris 5 Muhammad Fauzan, Wakil Sekretaris 6 Sumaidi. Wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula wabi Indonesia syu'ba wa watana wabi nahbatil ulama jam'iyyatan wa i'tiqada. Sebagai pengurus Gerakan Pemuda Ansor, saya berjanji bahwa saya akan menjunjung tinggi amanah yang dipercayakan kepada saya dan Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan pengurus pimpinan GP Ansor
Rabbi zidna ilman nafi'a وتحمس بها الجهاد warzuqna fahma وإعلاء Allahumma ansurna wala tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wa ansurna ala man bagha alaina ya dzal jalali wal ikram. Demikian dari kami, semoga amanah mengemban jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وإظهار Wakil Ketua Solihuddin, Sekretaris Muhammad Abdul Wafi, Bendahara Ahmad Fauzi, Provinsi Jawa Timur. Kedua, Haji Abdul Muhid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan bayatu ala sam'i wa ta'ah bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama menegakkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama melaksanakan tugas dan kewajiban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sor lajeng bikin monfal ke seperti Islam. Kalian masih muda. Saya sebut muda biar bangkit semangatnya sebagai anak. Pertaruhkan jiwa ragamu, tetap mereknya Nahdlatul Ulama. Bagaimana branding yang sudah bagus ini, bajunya yang sudah bagus, mereknya yang sudah bagus ini tetap bagus lahir dan batin, maka akhlak kedepankan. Hari ini sudah banyak hilang di tengah-tengah masyarakat persoalan akhlak. Manusia ini problemnya bukan kemiskinan. Bangsa dari Sabang sampai Merauke ini problemnya bukan kemiskinan, karena tidak ada rakyat Indonesia yang lapar. Ini Komisi 4 yang bicara. Persoalannya bukan persoalan pangan, tapi hari ini ada persoalan akhlak. Kalau ini sebuah persoalan akhlak, maka bahaya ini perjalanan ini kalau tidak kita sekali lagi kita mengingatkan yang lupa, kita tatkala berperilaku wajib hukumnya. Anak-anak NU ini sekali lagi mensiarkan kepribadiannya dengan pribadi yang santun, karena kita ngaji taklimul muta'alim. Saya ingatkan lagi anak sahabat Ansor dan Pagar Nusa, mari kita berlomba-lomba. Jangan banyak beretorika, garis miring, jangan banyak berdalil. Karena dalil itu sudah kita ngaji semenjak kecil. Hari ini amalkan dalil itu. Kesantunan ini penting hari ini.
di antara kepentingan hidup yang lain. Hari ini anak muda bukan butuh retorika, butuh contoh. Sehingga gerakan uswah hasanah ini mari kita mulai dari tokoh-tokoh yang lebih tua ini, tentunya Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Saya akan buat pleno nanti di PCNU dan selanjutnya jadi program kita bersama. Ada ujian Allah di seluruh Republik Indonesia namanya banjir. Singkat cerita, mata saya melihat, saya mendampingi Bu Khofifah melihat sungai. Sungai ini dari atas, dari teres, dari mana? Uripan, ceret, kadringo sungai. Apa Bapak dan Ibu sekalian? Saya simpulkan, ini bukan semata-mata ujian dari Allah, ini karena ulah dosa manusia yang hidup. Masa lalu dan masa kini. Ansor, sebuah organisasi anak muda, harus bergerak. Pagar Nusa yang masih muda, begitu juga. Saya ajak untuk membuat solusi di negeri yang kita cintai. Dunia dapat, akhirat pun kita dapat. Yang pertama, ayo menanam. Cakang kita menamen apa baiklah. Gula ketua pimpinan komisi. Di guru teres kerucil mari beri bibit kopi Arabica. Puluhan ribu bibit bibu toka gratis karena reng teres seneng ke gratis. Artinya tore namen tamenan cok sengong bangsa. Arten yang jangka pendek, buat sumber ekonomi nafkah anak istri kita. Kalau anak muda modal nikah, kalau sudah nikah agar supaya tidak menjadi beban kedua orang tuanya. Birrul walidain itu cek lem-delem. Ngerti? Birrul walidain dia jong meseneng ring sepona. Buat tersenyum kedua orang tuamu itu birrul walidain. Lem-delem telu akhirat tak debor kering tuan. Kembali lagi saya ingin mengajak nanem bisa memberi nafkah hidup kita bersama. Yang ingin saya sampaikan adalah menanam itu sunnatullah. Sekaligus empian berpikir bagaimana menjadi sumber nafkah. Cek namenan sebelah nikah pun nikah di perhutani nah. Nikah kompoi semenikmati. Belanja benar kebutuhan bulanan beda kan senikah. Coba cari tanaman yang potensinya bisa untuk sumber nafkah. Tanaman jangka pendek dan juga jangka panjang. Pisang ini bagus. Nikah? Nah, bikula begitu foto saya share ke seluruh grup Komisi 4. Bikula judul, ayo menanam pisang. Terinspirasi ada truk ngisi bensin nang Probolinggo. Ternyata pisang nikah kan kula dari teris. Ternyata Bapak Ibu sekalian, khususnya para tokoh NU, ternyata pisang ini dari Lampung. Lampung nikah beren racak peng lupa biswi. Jakarta nyebrang boleh Sumatera. Dari Lampung mau dibawa kemana Pak supir? Mau dibawa ke Bali. Kenapa mata tiris? Ternyata tanaman di tiris itu hanya mencukupi kebutuhan lokal Kabupaten Probolinggo, sedikit yang dijual ke Surabaya juga. Pasar Surabaya belum menyeluruh. Padahal banyak lahan-lahan tidur milik rakyat pribadi maupun milik negara yang bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Solusi singkat cerita, ula terus panjenengan ayo menanam, pilih tanaman yang bisa mencukupi sumber nafkah kula pimpian. Bisa memondok, bisa mesekolah anak. Cek alasan tak di tanah, kula bisa ngencemaki non perhutani, percek jual.
Neka ki eselidik nah kula pernah diskusi bulan suci Ramadan sehingga hadir Presiden Jokowi nang berani Timur nang Tegal. Singkat cerita ada perhutanan sosial. Rakyat diberi 2 hektaran. Selama 35 tahun cak neka bisa jual pun. Padahal itu tidak boleh. Saya melihat tak cepur ya, reng mesken petal kosa terus. Padahal ini ingin ngangkat mohon maaf tekok takoi mandur. Mandur hutan. Oknum keng bede neng kanton neng Papua. On singkat cerita, ayo yang jemahin dulu. Keng beda aturan tidak apa-apa, tidak merugikan cek biar tak majer pajak tak norok melet tanah negara dan perhutani beda aturan. Sekian persen harus bayar ke perhutani. Artinya kemudian beda tenaga, pikiran, bibit-bibit insya Allah bantu tatkala beda alokasi, beda slot, beda program bantuan kenikah.